Para sahabat Fresh Juice, zaman ini berubah dengan cepat. 30 tahun lalu saya hobi membaca surat kabar, novel, atau majalah. Beberapa tahun kemudian berubah. Saya jadi hobi membuka website Yahoo. Selanjutnya berubah. Saya jadi hobi membuka portal berita seperti Detik.com. Kini sudah berubah lagi. Jadi hobi menonton YouTube. Tayangan YouTube yang dipilih adalah aneka tayangan yang singkat dan ringan-ringan saja. Seperti cuplikan komedi, video inspiratif, cuplikan acara America's Got Talent atau Britain's Got Talent, dan belakangan yang paling sering dilihat adalah cuplikan pertandingan-pertandingan sepak bola yang dimainkan Lionel Messi. Saya memang fans berat Lionel Messi, harap maklum. Dulu lumayan hobi membaca. Sekarang lebih hobi menonton, alias mulai malas membaca. Para sahabat Fresh Juice, dalam Injil hari ini kita mendengarkan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 3 hamba yang masing-masing diberi kepercayaan untuk mengelola 5, 2, dan 1 talenta oleh tuannya yang hendak pergi ke luar negeri untuk beberapa lama. Akhirnya, ketika sang tuan kembali lagi, dia menemukan si hamba yang dipercaya 1 talenta ternyata tidak mempunyai laporan pekerjaan yang memuaskan. Sang tuan tentu sangat kecewa dan menyebutnya sebagai hamba yang jahat dan malas. Para sahabat, kita sudah memasuki bulan September yang bagi kita orang Katolik identik dengan bulan Kitab Suci. Bagi saya dan juga bagi Anda, ini sebuah bulan yang menantang kita untuk mengatasi kemalasan dalam membaca, khususnya membaca Kitab Suci, untuk menciptakan waktu sejenak setiap hari membaca perikopa Kitab Suci. Sebetulnya, apa sih yang bisa membuat kita malas? Tidak perlu terlalu lama mencari sebab musababnya. Tidak perlu rasionalisasi macam-macam. Diakui saja bahwa kita memang harus bertobat, harus melemparkan jauh-jauh salah satu kecenderungan kita yang bernama malas itu. Ayo bangun. Marilah kita menjadi orang-orang yang lebih rajin dan produktif, seperti para hamba yang diberi kepercayaan dan modal 5 dan 2 talenta itu. Bukannya seperti hamba yang diberi 1 talenta yang banyak komplain atau rasionalisasi sana sini itu untuk menutupi sikap malasnya. Awas loh, kemalasan dalam hal yang satu biasanya akan merembet ke hal lainnya. Gara-gara malas bangun tidur, jadinya merembet ke malas mandi, lalu merembet ke malas keluar kamar, malas keluar rumah, dan seterusnya. Para sahabat Fresh Juice,
Selama bulan September ini, marilah kita bukan sekedar mau membaca Alkitab, tetapi juga menyempatkan mencatat ayat bagus atau favorit tertentu yang kita temukan dalam setiap perikopa yang kita baca. Misalnya, setelah membaca perikopa hari ini, saya mencatat di notes kecil saya ayat ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Matius bab 25 ayat 21. Para sahabat Fresh Juice, bila saya membaca lagi dan lagi ayat yang telah saya catat di notes kecil saya tadi, bisa lama-kelamaan saya jadi hafal beberapa ayat kitab suci juga. Saya kasih tahu ya, kebanyakan orang Katolik itu dalam hal hafalan ayat-ayat Alkitab tidak ada seujung kuku jari dari orang-orang Kristen. Itu bukanlah sebuah kenyataan yang mengherankan selama kita orang Katolik masih malas bersentuhan dengan Alkitab. Tentu saja kita akan mendapat lebih banyak manfaat secara spiritual maupun moral apabila kita juga merenungkan, menghayati, atau mempraktekkan ayat-ayat yang bagus itu. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Santo John Fisher dalam perjalanan dari Tower of London. Tower of London adalah nama penjara negara pada masa itu, menuju ke tiang penghukuman, tempat di mana dia akan dipancung, membuka kitab perjanjian baru miliknya secara acak sambil berdoa. Tuhan, tunjukkan padaku beberapa sabda yang menghiburku untuk hari ini. Ketika ia melihat halaman tersebut, matanya tertumbuk pada sabda di dalam Injil Yohanes. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Dia satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Yohanes 17 ayat 3. Ia menutup buku itu dengan lembut. Kebijaksanaan ini cukup bagiku sampai akhir hidupku, katanya dalam hati. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian.